Nah, nanti kita akan dapat gitu. Itu cara mengerjakan secara cepatnya. Pak, susah. Ya udah, pakai konvensional aja dulu. Gitu. Karena nanti ketika uji kompetensi itu masalahnya adalah waktu. Kalau latihan gini kan waktunya ya memang ada waktu, tapi kan enggak tidak se-strict ketika uji kompetensi. Kalau belajar nggak apa-apa, gitu ya. Itu untuk yang worksheet. Oke, kemudian, nah, income statement kemarin sudah saya sampaikan. Untuk income statement, isinya adalah revenue dan expenses. Nah, setelah itu apa? Kita membuat yang namanya closing entry, yang kemarin sudah saya sampaikan dan sudah ada videonya juga. Nah, selanjutnya adalah setelah closing entries, kita susun yang namanya return earning statement. Nah, return earning statement ini adalah menggambarkan berapakah yang istilahnya sebagai hasil dari perusahaan gitu ya. Kalau di sini laba ditahan gitu ya. Laba yang tidak dibagikan. Di awal kalau di dalam punya IACG advertising ini awal nggak ada karena perusahaan baru berdiri. Belum ada. Kemudian rumusnya adalah return earnings awal kemudian ditambah dengan laba bersih net income gitu ya. Sebesar 2.860 di soal gitu ya. Dapatlah 2.860. Kemudian dividen. Nah, dividen ini sebagai pengurang. Sebesar berapa? 500. Sehingga laba ditahannya per tanggal 31 Oktober adalah 2.860 dikurangi 500, sisanya adalah 2.360. Nah, ini adalah merupakan laba ditahan akhir. Dan nanti laba ditahan akhir ini yang kita pindahkan ke neraca atau balance sheet atau statement of financial position. Perhatikan di sini, angkanya berapa? 2.360. Kita lihat untuk yang namanya statement of financial position. Statement of financial position atau neraca itu selalu isinya adalah elemen aset, equity, dan liabilities. Nggak ada akun laba di situ. Yang ada adalah laba ditahan atau retain earnings. Retain earnings itu termasuk equity. Maka penyusunannya kalau di statement of financial position ini kalau apa namanya IFRS ya, standar Eropa itu justru aset tetapnya dulu. Kalau di kita kebalik, jadi aset lancarnya dulu, ya, current aset baru nanti fixed asetnya di bawah. Nah, kita gunakan yang itu aja. Nah, ini sebagai contoh. Kemudian equipment. Nah, equipment disajikannya adalah di bawahnya akumulasi depresiasi. Dikurangi. Jadi dapatlah nilai aset bersihnya 4.960. Kemudian prepaid insurance berapa? 550. Kemudian supplies nya 1.000, account receivable 200, cash-nya 15.200. Sehingga dapatlah 21.910. Ini aset gitu ya. Kemudian equity dan liability. Equity, nah ini share capital ordinary, saham biasa sebesar 10.000. Kemudian return earnings tadi berapa? 2.360. Coba perhatikan di sini, 2.360. Maka kenapa penyusunannya itu setelah laba rugi, closing, baru return earnings? Tidak langsung ke neraca. Karena ini 2.360, di sini 2.360. Ya dipindahin di situ. Sehingga dapatlah 12.360. Ini 2000. Nah, kemudian liabilities-nya ada notes, account payable, dan seterusnya. Ini harus balance. 21.910, 21.9. Kuncinya balance-nya ini. Balance saja belum tentu benar, apalagi nggak balance gitu ya. Nah, itu. Jadi, seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya bisa kita ambil dari worksheet tadi, kecuali untuk bagian dari equity. Karena equity-nya tadi masih ada dividen. Padahal di statement of financial position udah nggak ada gitu ya. Karena sebenarnya sudah di close duluan gitu. Tuh. Jadi kalau di worksheet kita bisa ambil untuk aset dan liability. Oke, share capital ordinary bisa kita ambil, tapi untuk return earnings ini nggak bisa. Harus kita melalui perhitungan ini dulu. Gitu. Baru kita bisa masukkan. Gitu. Oke. Itu yang materi kita hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan.
Adakah yang ingin menanyakan?